Selamat pagi Pak Prima. Iya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Prima? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak ya sehat. Ya. Saya juga sehat Pak Prima. Ya. Semoga kita selalu sehat terus ke depannya. Ya, Pak Prima, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan terkait dengan coaching. Di sini Pak Prima akan melakukan pembelajaran ya kan Pak? Iya. Jadi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Prima yang sudah disiapkan oleh Pak Prima apa saja ya untuk pembelajaran biasanya yang disiapkan Pak Prima apa? Ya, pertama mulai dari penguasaan materi dulu Pak. Yang namanya belajar kan tidak hanya anak, tapi guru juga ikut belajar. Ya. Karena kaitannya untuk pengawasan anak juga, kalau nanti pikiran anak sampai kemana-mana. Terus kalau untuk melalui media tambahannya sebagai pendukung itu mungkin dari PPT, media ya, ada PPT, terus mungkin nanti menggabungkan video YouTube tentang materi yang ada dalam buku LKS maupun buku paket biasa. Ya, Pak Prima sedang menyiapkan ya. Iya. Setiap kali mau mengajar menyiapkan itu Pak ya, kalau materi dan media yang digunakan. Oke, terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di kelas ya Pak, yang di Bapak Abu, bagaimana sarananya begini? Ya, sarananya mungkin lumayan cukup lengkap Pak. Soalnya melihat dari pertama tentu tidak lepas yang namanya unsur billboard atau papan tulis putih. Oke, Pak. Nah, terus ada juga kalau guru matematika kan biasanya itu papan tulis yang ada garis-garis. Nah, itu alhamdulillah sudah tercukupi. Namun masih ada kekurangan Bapak. Ya, itu dalam di kelas pertama satu kurangnya LCD sebagai media nanti proyektor ya. Sebagai penampilan visualnya nanti terhadap anak. Entah itu baik dari PPT-nya maupun video yang akan ditayangkan. Terus kemudian tambahannya kalau sound dari pihak sekolah pun alhamdulillah sudah ada. Nanti bisa disambungkan dalam sebuah pembelajaran entah itu video maupun PPT yang akan dimasukkan. Terus kemudian Pak, untuk laptop kan karena memang setiap guru juga belum tentu mempunyai laptop. Nah, ya itu menjadi salah satu kendala. Berarti ada dua, yang pertama itu laptop dan yang kedua LCD. Nah ini Pak ya, jadi sarana cukup lengkap ya dari sound dan status. Terus kemudian LCD ya, terkait dengan LCD. Apakah memang semua kelas belum ada LCD-nya atau bagaimana itu Pak? Yang sesuai dengan kelas yang saya ambil Pak itu mulai dari kelas karena saya delalah atau mungkin penjauhnya delalah itu mengajar di kelas 8A sampai 8 di kelas D ya, 8A sampai D. Yang dimana itu kelasnya di bawah Pak. Ya. Memang untuk sarana LCD tidak ada. Mungkin karena kan di bangunan kita juga bangunan tua Pak. Nah, itu salah satu cagar budaya juga. Takutnya nanti kalau ada penambahan kan merusak pandangan, cagar budaya, merusak pandangan. Nah, angka itu kan memang harusnya mungkin dari pihak sekolah sudah bisa memvalidasi untuk ini loh Pak, LCD yang potong apa namanya itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga Pak. Oh ya, apakah dari pimpinan atau dari sekolah sudah ada usaha untuk menambahkan LCD untuk yang di kelas 8A sampai 8D? Untuk menambahkan LCD itu termasuk yang LCD yang portable berarti ya portable maksudnya. Kalau LCD kelihatan sudah ada Pak, tapi gentan gini Pak, mohon maaf kalau bahasa saya agak ada apa Pak? Itu layar itu loh. Karena kan iya kan kalau ada LCD kan betul layar sebagai paparannya lah, seperti LCD layar dan biar tidak nanti gambarnya bentuk-bentuk aneh itu loh, papan tulis sama foto kan biar jelas gitu ya. Jelas ya. Kalau mungkin di papan tulis atau di tembok kurang jelas ya. Kalau sih kalau temboknya enggak putih ya Pak. Nah itu lebih tidak kelihatan. Belum lagi ya. Nah dari ini kendala LCD dan layar ini dan karena Pak Prima juga keinginannya media yang digunakan itu adalah LCD ya. Apakah apa ya usaha dari Pak Prima itu apa? Atau mungkin pinjam atau mungkin atau belum dipraktekkan? Nah, itu apa ya? Ya
Ya, untuk menyiasati seperti itu, bahkan karena memang kita sudah mengacu pada kurikulum Merdeka 2002 Ya. yang dimana itu kan sistemnya ada pembelajaran secara blended learning. Ya, betul. Dimana yang saya garis bawahi itu bahwa media bisa didapatkan dari mana saja, Pak. Bukan hanya dari LCD, laptop ataupun Ya. sebagainya. Tapi dari itu juga bisa ya bentuknya kecil. Ya, betul. Nah, Sama. iya. Nah, untuk manfaat yang sampai sekarang ini saya manfaatkan itu dari media. Jadi setiap anak itu memang tidak diwajibkan, tapi kalau ada yang punya atau membawa adik dipersilakan untuk membuka dengan catatan pengawasan dari guru mator. Terus Pak, jadi yang selama ini Pak Prima lakukan ketika di ada ini ya, ketika kelas-kelasnya tidak ada apa namanya, hasilnya pakainya HP, Iya, pakai HP. Nah, HP kan mungkin dari atau bisa untuk belajar. Portalnya juga bisa lewat HP. Bisa pakai HP. Materinya bisa lewat HP. Ya. Oke ya, terus ini terkait dengan laptop, mungkin dari apa tadi Pak ya? Iya. Kalau laptopnya kan laptop di sekolah kan terbatas pastinya ya. Dan guru juga mungkin ada yang belum punya laptop atau bagaimana kan ya. Nah itu Pak Prima mensiasatinya sama kayak ini pakai HP atau bagaimana? Iya, saya juga pakai HP dan kadang-kadang saya juga di rumah kurang tertata. Ya kadang kala juga meminjam untuk dia keperluan sekolah. Entah nanti taruh di flash disk atau mungkin saya printkan untuk anak-anak juga sebagai media tambahan untuk pembelajaran seperti itu. Ya ini terakhir Pak ya. Ya untuk ini apa namanya model pembelajaran yang Pak Prima biasa lakukan atau yang akan Pak Prima lakukan itu model pembelajaran apa saja Pak ya? Ya Pak coba rencanakan mungkin rambut nih dan lain-lain lah Pak. Jadi untuk persiapan saya tentang apa tadi kita ngomong Model pembelajaran. model pembelajaran itu saya ya mungkin mengacu pada tadi Pak, kembali lagi pada kurikulum Merdeka yang Ya, dimana betul. ada dua inti yang saya pegang dan saya terapkan. Itu pertama adanya blended learning. Tadi melalui media apa saja, bisa dari HP, laptop, terus bisa browsing internet dan dari media di mana saja. Yang kedua itu ada cooperative learning. Cooperative learning ini semacam kita membuat suatu kelompok pada anak. Ketika kita sudah menjelaskan tentang apa itu, terus anak ini juga diikutkan biar aktif. Dibentuk suatu kelompok, terus dicarikan sebuah, kalau di mata pelajaran IPS mungkin struktur dari negara-negara ASEAN, mulai dari bentuk kepemimpinannya, terus luas daerah, sumber daya alam dan lain sebagainya seperti itu. Ya, saya kembali tadi Pak ya, blended learning dengan memanfaatkan tadi media dan lain-lain dan juga model apa namanya kooperatif learning karena memang seperti kita ketahui bahwa pembelajaran dengan kooperatif ini itu akan memunculkan pertama bisa gotong royong, aktif anak-anak juga ya, melatih kepercayaan diri dan lain-lain. bersikap kritis anak dalam mengembangkan materi yang diberikan. Oke, dari tadi yang Pak Prima paparkan dari media metode sarana dan model yang Pak Prima ingin tonjolkan itu apa? Misalnya yang ingin dikembangkan lebih itu di mana? Mungkin ya karena ini juga anak-anak kan lebih condong ke game, Ya. game terus juga tidak lepas dari itu. Mungkin ya yang saya mau belajar lebih ini dalam kaitannya membuat suatu di mana game itu bukan hanya sekedar game, tapi ada unsur materi atau unsur pendidikan di dalamnya. Biar anak tidak jenuh juga dalam menerima suatu pelajaran atau materi yang itu. Karena memang anak saat ini itu luar biasa. Lagi dengan kemajuan teknologi, dengan kebebasan dan keterbukaan Pak. Iya. Oke, jadi game edukasi berarti masuk ke media pembelajaran lain. Oke Pak Prima, berarti yang akan Pak Prima lakukan untuk persiapan pembelajaran terkait tadi ya dari Pak ya. Oke, terima kasih Pak Prima. Baik, ini untuk presensi pertama ada makanan yang berberapa ya? Si Nabil Panabe, ini ada surat. Terus Rivaldo juga, izin. Oh, untuk poli. Terus Talita, gue izin.
Terus yang terakhir saya pun ada suratnya. Oh, oke, nanti kita terus. Sebelum kita masuki materinya, kemarin kita membahas tentang apa? Bab terakhirnya sampai mana? Apa yang coba ingin tahu saja? Loh, katanya sudah tadi. Loh. Halaman 113 buku sudah dibicara. Sambil dibaca ya. Peran dan fungsi keragaman dia di halaman 113 di bawah 5 buku lainnya. Dia boleh ke bawah. Selamat pagi Pak Prima. Ya, selamat pagi Pak Dewi. Tadi saya sudah mengobservasi ya Iya. dari apa yang Pak Prima sudah lakukan. Sudah baik Pak ya, Pak Prima tadi yang dilakukan ya, dari pembukaan, isi dan penutup. Nah gini, menurut Pak Prima, apakah pembelajaran yang Pak Prima tadi lakukan sudah tepat atau bagaimana menurut Pak Prima? Secara pembelajarannya mungkin sudah tepat, tapi secara penyampaian atau penangkapan anak ini yang masih menjadi tanda tanya. Soalnya tadi yang kita bicarakan di awal, karena memang keterbatasan alat sarana transportasi itu. Karena memang untuk sekarang pun ya saya juga tidak memungkiri masih menggunakan metode KTSP, Pak. Yaitu di mana guru sebagai salah satu sumber dan ya ini apa namanya? Kalau istilah Jawanya itu pocam, Pak. Jadi kita bicara terus menyampaikan materi, ya mungkin anak juga bodoh atau mungkin juga bingung atau mungkin juga malah nggak tahu menyapa. Tapi mau gimana lagi? Kita sebagai guru pun juga dituntut untuk bisa menyampaikan apa yang anak butuhkan dalam pembelajaran hari ini. Oke. Menurut Pak Prima berarti pembelajarannya yang dilakukan sudah tepat, tapi ya, anak dalam menanggapi mungkin masih kurang ya, karena berarti kalau kita kembalikan lagi ke media Pak ya, Iya. karena tadi keterbatasan medianya, keterbatasan media. Oke, berarti kita ke media Pak ya. Jadi kendala media tadi yang Bapak praktekkan, mungkin kedepannya yang akan Pak Prima lakukan agar pemanfaatan media itu bisa optimal, ya, bisa mengatasi kendala tadi itu apa Pak? Saya mungkin dalam pemanfaatan dan penentuan dari media itu sendiri akan bisa optimalkan dalam hal pembelajaran anak, karena ya Bapak lihat sendiri tuh tadi anak juga mungkin di awal antusias, Ya, tapi lama-kelamaan terus agak menurun, akhirnya sampai mungkin 2 jam setelahnya atau 3 jam setelahnya mesti anak juga ngelopro kalau bahasa Jawa. Nah itu Pak. Tapi ya mau gimana dia memang guru seperti itu, dan kita juga bisa harus menstimulus anak agar bisa lebih semangat lagi mengulang belajar. berarti medianya harus lebih variatif Pak ya, lebih variatif biar anak tidak bosan ya. Karena memang anak zaman sekarang itu zaman now itu cepat bosan Pak ya, karena apa banyak sekali media-media yang diambil dari internet dan yang lain. Jadi guru juga harus kreatif itu Pak ya. Dan itu Pak, juga saya bukan menghilang, mempraktekkan ilmu saya yang berada di pembelajaran itu. Karena kan sifatnya pembelajaran ini yang boring, bosan, akhirnya kan dibuat semacam ice breaking atau mungkin fun game. Nah, Kalau saya praktekkan sampai sekarang ini yang saya ambil ilmu dari pembelajaran saya itu seperti snowball throwing. oh iya. Terus ada lagi secara bahasa Indonesia ya Pak, itu acak nomor. Bisa dari tanggal ini tanggal berapa, misal tanggal 18. Oke, tanggal 18 silakan berdiri. Tapi sebelumnya itu anak diberitahu, ini materinya sampai di sini silakan dibaca terlebih dahulu. Lalu Pak Prima akan melontarkan sebuah pertanyaan random. Ya, berarti media juga bervariasi dan metode pembelajaran biar tidak boring Pak. Iya. Kalau cuma pocong tadi Pak ya. Nah, ini Kan lebih anak-anak juga mungkin bosan ya. Iya.
kalau kita variasikan dengan metode dan media, pastinya akan lebih menarik, lebih interaktif gitu Pak ya. Nah, berarti mungkin yang Pak Prima akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Prima sendiri ya terkait dengan pemanfaatan media dan metode itu Pak. Kalau saya sih lebih untuk sendiri ya, Untuk meningkatkan kompetensinya. kan mungkin lebih memperbanyak variasi panting ke metode. Terus karena kendala media tadi kan gimana caranya kita bisa mendapatkan perhatian anak, feedback anak kembali, entah dari snowball drawing tadi atau nomering acak tadi ya akan saya kembangkan lebih supaya anak juga mungkin mempunyai daya tarik, terus juga mungkin rasa was-was itu loh Pak. Karena wah ini pertanyaannya acak, informasinya acak, dari kita anak ada persiapan. Oke. Mantap Pak Prima ya. Oke, jadi dari percakapan ini yang Pak Prima rasakan bagaimana? Tadi dari kendala-kendala tadi, setelah percakapan ini, perasaan Pak Prima bagaimana? Perasaan saya ya alhamdulillah cukup senang Pak, ketika kita mengajar. Karena kan menjadi salah satu kata orang zaman dulu kan mengajari sebagai refreshing, bertemu dengan anak, bertegur sapa, buku nanti juga dan apa. Dan untuk diri saya mungkin masih ada kekurangan, yaitu yang mungkin pembelajaran juga masih agak harus membaca kayak kadang-kadang. Terus juga ada lagi mungkin sempat ngeblank Pak, saya pernah dulu ngeblank pas waktu mungkin di kantor sudah apal saya baca tentang ngeten, bareng pas masuk ke kelas itu entah ada apa angin apa langsung madep, kok saya ngeblank. Nah seperti itu. Butuhkan media ya. Iya harus membutuhkan media biar ya corona itu sebagai pengingat kita juga Pak. Ya, Pak ya. Luar sekali Pak. Nah, dari kendala-kendala yang tadi Pak Prima dan solusi yang Pak Prima menunjukkan sendiri, adakah orang lain atau bisa teman atau rekan yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Mungkin dengan teman sejawat bisa karena kan kita seumuran dan juga mungkin satu frekuensi nih Betul Pak. Terus yang kedua tidak lepas dari Pak, arahan guru-guru senior atau Guru senior Pak ya. itu juga pasti ya. Karena gimana pun asam garam nek orang Jawa bareng kita ngomong itu mesti pengkol lebih banyak Pengalaman ya. pengalaman. Oke Pak, terima kasih Pak ya Pak Prima. Semoga ke depan pembelajaran kita dari guru lebih baik, Amin. aktif, menarik dan kita lebih berintegrasi lagi. Oke, terima kasih Pak Prima. Selamat siang ya.